Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, kita kembali lagi di kelas kita yang terbaik ini pada mata kuliah jurnalistik. Dan pada pertemuan kali ini, apa materi kita? Berita. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, apa itu berita? Informasi. Apa? Informasi. Informasi, oke. Yang lain? Bagaimana? Kabar, oke. Nah, kita lihat dulu apa sebenarnya pengertian berita itu. Jadi adalah segala laporan mengenai fakta, peristiwa, kejadian, gagasan yang menarik dan penting untuk disampaikan atau dimuat pada media massa. Ini menurut siapa? Sedia Wiling Barus. Yang kedua, berita adalah informasi atau sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk media massa, elektronik ataupun cetak, menurut Sudirman Teba. Ya, nah kalau dalam dua pengertian ini, apa kira-kira yang sama kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Informasi. Oke. Informasi ya ada? Oke. Kemudian massa. Oke. Ini juga ada ya, media massa. Ya. Jadi kalau kalian menyimpulkan dengan bahasa sendiri bagaimana? Apa itu berita? Silakan. Adalah sebuah informasi yang menarik perhatian dan penting disampaikan untuk diumumkan ke media massa maupun media cetak. Baik. Ada lagi? Jadi berita adalah segala laporan tentang fakta atau informasi yang menarik dan penting yang disampaikan melalui media massa. Jadi media massa ini kuncinya. Karena kalau sebuah informasi atau fakta atau gagasan tidak disampaikan melalui media massa, maka bukan disebut berita. Paham? Ujian masuk UIN tanggal 5 Desember misalnya. Itu fakta ya? Fakta tidak? Tapi kalian baca itu di status Instagram teman kalian. Kemudian bukan menjadi berita, itu bukan berita. Tapi kalau kalian baca itu di koran Tribun atau di website media berita Tribun, itulah dia berita. Paham? Paham ya? Oke, next. Nah, dalam menulis ataupun menyusun sebuah berita dikenal dengan sebutan unsur 5W1H. Apa saja itu yang pertama? Oke, who, what, how, where, why, when. Ya kan? Apa, siapa, apa, kapan, mengapa, bagaimana. Ini bergeser ya, perkembangan media-media berita online khususnya ya, dan menurunnya tingkat literasi atau minat membaca masyarakat menyebabkan teori ini tidak sesuai sebenarnya dengan yang ada di media. Sehingga beberapa waktu lalu Ibu membawa mahasiswa untuk studi lapangan, langsung Ibu studi lapangan ke Sumut Pos. Waktu itu langsung bertemu dengan redaksinya, mereka menyampaikan 5W1H ini tidak lagi digunakan oleh Sumut Pos dan bahkan banyak media lainnya. Kenapa? Itu tadi, karena sekarang masyarakat jauh lebih menyukai berita-berita yang pendek, yang singkat. Benar? Benar. Benar ya? Maka terkadang unsur how-nya
Tidak ada. Unsur Y-nya tidak ada. Sering tidak dapat berita, ya. Gempa terjadi 6,5 skala Richter. Ya kan? Oleh BMKG memperkirakan tidak berpotensi tsunami. Selesai. Hanya itu saja, sudah jadi berita. Benar tidak? Tidak ada bagaimana apa masyarakatnya ada korban, apa rumahnya hancur dan seterusnya. Tidak ada. Ya kan? Karena apa? Berita-berita sekarang, khususnya berita pada media online, menuntut kecepatan, berlomba, berkejaran mereka. Paham? Paham? Nah, ini ada 11 nilai berita, tapi ada juga literatur lain yang hanya 9. Ya. Nah, yang pertama apa ini? Keluar biasaan. Maksudnya bagaimana? Berita yang luar biasa yang sangat jarang terjadi, ya. Bisa jadi seperti apa? Bencana bisa, ya kan? Kemudian kebaruan. Apa ini yang kebaruan? Terkini. Misalnya apa yang paling baru? Cawapres kita, ya kan? Siapa? Cakmin, ya, yang digandeng oleh Anies kan? Dan langsung huru hara nampaknya. Kemudian akibat atau dampak. Jadi sebuah peristiwa itu bisa bernilai kalau efek ataupun dampaknya luas. Contoh, kalau kebakaran, ya, satu rumah itu mungkin bisa jadi tidak ada berita, ya kan? Tapi kalau sudah 10 apa sampai ratusan rumah, bahkan itu bisa jadi berita internasional. Paham? Kemudian aktual, akurat, ya kan? Kedekatan, maksudnya gimana? Di sekitar kita, kalian akan tertarik baca berita mana? Kebakaran di UI atau kebakaran di UINSU? Kebakaran di UINSU, pasti sibuk Google, ya, atau mungkin bahkan langsung datang. Jadi tidak hanya kedekatan secara fisik, lokasi, tapi juga ada kedekatan psikologis. Contoh lagi ada misalnya kebakaran di SMA dulu misalnya, ya kan? Padahal kita sudah tidak ada hubungannya lagi, tapi pasti tertarik membacanya. Paham? Oke, informasi jelas, harus ada sebuah informasi dong dalam berita, ya. Konflik, ya, ada permasalahan. Contoh ya pasti tentang Palestina, ya kan, perang Ukraina, itu selalu menjadi nilai berita, ya kan. Kemudian orang penting atau tokoh. Nah, ini contohnya, pernah dengar berita Nia Ramadhani nggak bisa buka salak? Pernah ya? Pernah ya? Atau Nikita Willy belanja ke pasar? Tahu, jadi berita, ya. Coba Ibu Andini Nurbahri ke pasar, nggak berita kan? Karena apa? Bukan orang penting. Paham? Oke. Nah, ketertarikan manusiawi. Ini human interest atau seperti lifestyle, ya. Minat masyarakat, traveling, olahraga, gitu ya. Oke. Kejutan, ada surprise. Apalagi misalnya? Contoh, masih berita politik. Ingat nggak waktu siapa wakil presiden Pak Jokowi di akhir-akhir berubah, ya kan? Yang tadinya Pak Mahfud MD yang sudah siap-siap, last minute muncul Pak Kiai yang sekarang, ya kan? Seks. Nah, ini selalu. Makanya kalau kalian lihat media-media, khususnya media cetak, ya, yang lokal, bahkan mungkin itu di headline berita soal berita perkosaan dan lainnya, ya. Biasanya media lokal ini. Clear? Ya, oke. Nah, ini rumusnya nilai berita. Rumus ini adalah rumus berita. Jadi berita adalah F plus NB. Apa F tadi? Fakta plus nilai berita. Jadi kalau hanya fakta saja, belum tentu dia berita tanpa ada
Nilai berita. Paham? Adapun nilai beritanya, ya misalnya sangat menarik gitu ya, unik. Tapi kalau itu bukan fakta, bukan disebut berita. Paham? Paham? Oke. Nah sekarang Ibu punya 4 berita, ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok berapa orang? 5 orang. Masing-masing kalian harus menganalisis ya unsur 5W1H di dalam berita dan apa nilai beritanya. Paham? Paham? Ya. Jadi kalau ada kalian temukan berita yang tidak lengkap 5W1H-nya apa? Kemudian apakah who-nya, apakah when-nya? Bisa? Kemudian juga apa nilai beritanya? Nilai berita itu bisa jadi 2 sampai 3 di dalamnya, tapi minimal 1 nilai berita sudah bisa. Paham? Oke. Oke, baik. Semua sudah lihat? Sudah. Oke, sudah dianalisis beritanya? Sudah. Oke, sekarang siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau ke depan? Silakan. Silakan, Dava, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sama tim saya Bu mendapatkan berita dari Ibu tentang seorang koalisi partai politik yang baru-baru ini mengumumkan calon wapres dan cawapresnya. Oke, baik. Dari unsur yang Ibu jelasin tadi tentang keluar biasa, berarti kami menganggap berita ini kaget. Kenapa? Awalnya tuh koalisi perubahan itu adalah Partai Nasdem sama Demokrat dan PKS. Tetapi di berita ini baru muncul tadi malam setelah Ibu kasih bahwa keluar biasa berita tuh kaget karena Partai Nasdem sendiri, ketua dari koalisi perubahan sudah mengumumkan cawapres dan wapresnya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Silakan duduk. Jadi tepat sekali ya, ada nilai berita keluar biasaan dan surprise ya, atau kejutan di dalamnya. Kemudian tidak ada unsur why ya. Seperti Ibu sampaikan tadi, sekarang berlomba, berkejaran media ya. Jadi nanti mereka akan up lagi, bahkan mungkin kalau kalian perhatikan media online itu bisa 3 menit sekali naik berita. Perhatikan nanti kalau di kompas.com ya, di Viva, bisa jadi satu hari itu puluhan berita gitu ya. Itu kelebihannya. Nah selanjutnya menarik kalau kita menonton video ya. Ibu menunjukkan bagaimana sih proses produksi berita ya, tapi kali ini adalah berita dari media penyiaran. Ini ada Ibu video dari presenter TV One ya. Jadi kita belajar virtual lah sekarang. Mudah-mudahan kita berkesempatan langsung field trip ke sana ya, ke TV One. Oke, silakan disimak. Oke, sekarang sudah mau habis nih waktu kita. Alhamdulillah tadi sudah ada penjelasan dari Ibu, kemudian sudah nonton video pembelajaran media penyiaran, kemudian ada diskusi, analisis unsur dan nilai berita, dan tentunya pasti kalian masih ada pertanyaan ya. Sebelum Ibu tutup kelas, silahkan siapa yang mau bertanya? Pertanyaannya bagaimana dengan berita hoax? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, berita hoax ini sebenarnya sudah darurat kita gitu. Kenapa? Apalagi sekarang di tahun-tahun politik. Pertanyaannya bagaimana dengan berita hoax? Mungkin lebih tepatnya bagaimana supaya kita bisa membedakan mana berita yang asli, mana berita yang palsu, begitu ya. Nah, kalau di luar negeri ya, khususnya di Amerika, itu dari 2010 sudah dikembangkan pembelajaran khusus terkait ini. Apa namanya? News literasi. Literasi berita. Ya, apa itu literasi berita? Adalah kemampuan atau keterampilan dalam mengkonsumsi berita.
Tidak hanya kemampuan untuk membedakan berita yang benar dan berita yang salah, tapi juga bisa bersikap bijak dalam menyebarkan berita dan mengetahui mana media yang bisa dipercaya ataupun tidak. Ya, literasi berita juga adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk mendorong keaktifan khususnya kalian. Karena masyarakat yang cerdas, masyarakat yang maju itu adalah masyarakat yang baik, yang terinformasi dengan baik. Paham? Ya. Nah, jadi kalau secara teknis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi sebuah berita. Ya kan? Yang pertama apa? Cek dulu medianya. Medianya. Kalau medianya media profesional, contohnya seperti apa? Kompas, Republika, apalagi Viva, ya. Itu bisa dikatakan media yang sudah profesional, media nasional, ya. Tapi kalau kemudian muncul medianya itu mirip-mirip namanya, ya kan, diplesetin namanya, itu perlu tanda tanya. Apalagi kalau hanya disebarkan lewat WhatsApp. Ya. Nah, kedua apa? Lihat apakah ada narasumber di dalam berita itu. Jadi banyak sekali berita yang beredar tanpa mencantumkan narasumber. Bahkan misalnya COVID kemarin itu sangat luar biasa ya. Ya makanya Kominfo itu sudah mengidentifikasi 800.000 situs web hoax. Coba 800.000 situs web hoax. Masa waktu COVID itu puluhan ribu berita itu ditemukan palsu. Ya. Nah, narasumber tadi kalian cek, misalnya berita tentang kesehatan, harusnya ada minimal kutipan atau wawancara atau penjelasan dari dokter. Bisa semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat, kalian juga bisa mengambil pembelajaran yang bisa kalian aplikasikan. Contohnya tadi bisa membedakan apa itu informasi, apa itu berita. Kemudian kalian bisa membedakan mana berita yang palsu, mana yang berita yang benar. Kemudian apalagi mengidentifikasi nilai dan unsur berita. Bisa ya? Oke. Demikian saja, semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.